C318079. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah pembelajaran yang berjudul Hukum Newton untuk memenuhi mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Fisika, Telaah Kurikulum Fisika SMA, dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan dari hukum Newton. Yang kedua, dapat menceritakan percobaan tentang hukum Newton. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan gaya normal dan gaya berat pada benda. Adapun kedalaman dan keluasan materi gerak lurus di SMA. Kedalaman dan keluasan. Di mana kedalaman yang dimaksud di sini yaitu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Itu merupakan dalam atau kedalaman. Untuk yang keluasan itu mencakup ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar atau KD dan jenjang tertentu keluasan. Yang selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Kompetensi dasar fisika SMA 3.7 menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus. 4.1 melakukan percobaan presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus, serta makna fisisnya. Untuk cakupan materi, 3.4.1 menerapkan hukum 1, 2, dan 3 Newton. 3.4.2 menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda yang mencakup gaya berat, gaya normal, tegangan tali, gaya gesek. 4.1.1 menyajikan dan mengomunikasikan hasil diskusi serta pengamatan. Dan selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Keluasan dan kedalaman materi hukum Newton. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Sesuai dengan namanya, hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1722. Sir Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan fisika, ilmuwan matematika, dan ilmuwan filsafat. Nah, di sini suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan secara logika, tetapi jika menggunakan hukum ini dapat dihitung beberapa kecepatan serta jaraknya. Hal yang sama berlaku ketika benda jatuh dari atas ke bawah atau benda berpindah dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kedalaman materi itu mencakup gaya, hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ini akan membahas hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Nah, di sini apa sih bunyi dari hukum pertama Newton? Saya akan menjelaskannya. Bunyi dari hukum pertama Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak.
yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua, di sini mencakup hukum kedua Newton, di mana bunyi dari hukum kedua Newton yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa, yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum Newton tentang gerak ini mencakup tentang hukum ketiga Newton, di mana bunyi dari hukum ketiga Newton yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama, di mana hukum ketiga Newton ini dapat dirumuskan dengan sigma F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, di sini untuk penerapan dari hukum Newton tentang gerak ini dapat diaplikasikan yaitu mencakup gerak pada bidang datar, gerak pada bidang miring, gerak yang dihubungkan dengan tali, gerak dalam lift, gerak yang dihubungkan tali melalui sebuah katrol. Dinamika gerak melingkar beraturan, yang mencakup materi bola berputar horizontal, ayunan korikal atau ayunan kerucut, bola berputar vertikal. Nah, sedangkan untuk keluasan materi tentang hukum Newton mencakup hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, di sini untuk hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaban yang menyatakan bila tidak ada gaya luar, di mana tidak ada gaya luar berarti benda akan tetap diam, benda akan tetap GLB tetap atau GLBB. Nah, di sini untuk hukum kedua Newton itu menjelaskan tentang gaya F, massa M, dan percepatan A, di mana jika dihubungkan maka dapat dirumuskan dengan A sama dengan F per M. Sedangkan untuk hukum ketiga Newton itu disebut juga dengan hukum aksi dan hukum reaksi, di mana menyatakan bahwa gaya reaksi sama dengan besar gaya aksi. Gaya reaksi berlawanan dengan gaya aksi. Selanjutnya yaitu urutan penyajian materi hukum Newton. Pokok pembahasannya di sini yaitu gerak gaya gesek dan koefisien gaya gesek, resultan gaya, hukum Newton tentang gerak dan gravitasi, gaya gravitasi hukum Newton. Nah, di sini pada PPT yang saya tampilkan bisa dilihat bahwa gaya itu mencakup materi tentang gaya gesek, resultan gaya, hukum Newton tentang gaya gravitasi bumi. Hukum Newton tentang gaya gravitasi bumi ini mencakup tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton, dan gaya gravitasi tentang ketetapan gravitasi, medan gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Yang selanjutnya, gaya gesek dan koefisien gaya. Di sini bisa dilihat pada PPT saya ada sebuah contoh jika sebuah balok diletakkan di atas meja, maka dia akan mengalami gaya berat dan akan mengalami gaya normal, di mana gaya berat dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G. Dan pada balok yang berada di atas meja, dia akan mengalami gaya gesekan antara meja dan sisi bawah balok, yang dirumuskan dengan Fs sama dengan mu S dikali N, di mana Fs ini merupakan gaya gesekan statis. Nah, di sini jika gaya kurang dari atau kecil dari gesekan statis, maka benda dapat dinyatakan diam.
Jika gaya besar dari atau sama dengan gaya statis, maka dapat dinyatakan benda tersebut bergerak. Nah, di sini Fs atau gaya gesekan statis dapat dirumuskan Fs sama dengan μs dikali N, di mana μs adalah koefisien gaya gesekan statis, N merupakan gaya normal. Pada gaya gesekan kinetis berlaku persamaan Fk sama dengan μk dikali N, di mana Fk adalah gaya gesekan kinetis, μk sama dengan koefisien gesekan kinetis, dan N merupakan gaya normal. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa jika μk atau gaya gesekan kinetis kurang dari gaya gesekan statis, maka Fg sama dengan Fs atau Fk. Besarnya koefisien gesekan kinetis adalah tetap. Selanjutnya yaitu resultan gaya. Di sini bisa kita lihat, jika sebuah balok kita letakkan di atas meja, maka dia akan mengalami beberapa gaya. Salah satunya yang ada di PPT saya yaitu gaya berat dan gaya normal. Di mana di sini untuk resultan gaya itu kita harus menjabarkan vektor-vektor yang ada, sehingga jika kita menjabarkan maka akan terbentuk salah satu sudut, baik itu sudut 90 derajat, 30 derajat, ataupun 60 derajat. Nah, di sini jika gaya berhubungan dengan sumbu X, maka bisa kita rumuskan dengan Fx sama dengan F cos alpha, di mana alpha merupakan sudut yang dibentuk. Nah, Fy sama dengan F sin alpha. Fy ini berarti berhubungan dengan sumbu Y. Nah, di sini untuk resultan gaya itu dapat dirumuskan dengan F1 ditambah F2 jika gaya-gayanya searah. Namun jika gaya-gayanya berlawanan arah, maka dapat dirumuskan R sama dengan F1 dikurang F2. Selanjutnya yaitu hukum Newton tentang gerak dan gravitasi. Penerapan hukum gravitasi Newton. Gerak beredarnya planet. Besar gaya gravitasi matahari yang dialami planet menurut Newton adalah F sama dengan G dikali M dikali M1 dikali M2 per D kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi matahari yang dialami planet, G adalah konstanta gravitasi universal, M1 merupakan massa matahari dengan satuan kilogram, M2 adalah massa planet dengan satuan kilogram, dan D merupakan jarak antar planet dengan matahari dengan satuan meter. Hukum gravitasi Newton. Isaac Newton adalah orang yang pertama menemukan atau mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi. Yang kedua, setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massanya dan berbanding terbalik dengan percepatannya. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, di sini materi terakhir yaitu hukum Newton. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hukum Newton dapat dibagi menjadi 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Di mana hukum pertama Newton ini adalah hukum kelembaban, yang berarti diam atau GLB, gerak lurus beraturan, yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu F sebanding dengan A, gaya sebanding dengan percepatan, dan percepatan berbanding terbalik dengan massa, di mana dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga Newton itu F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda minus berarti arah yang berlawanan. Nah, penerapan dari hukum Newton itu sendiri yaitu terdapat pada materi gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan.
Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri selamat pagi.